Assalamualaikum Ahlul Jannah. Heyo, heyo, heyo. My name is Nadia Putri Aziza. Ahlan wa sahlan di Poster Podcast SMP Filter. Tada! Di tengah pandemi seperti ini, menjadikan kami para santri tidak bisa kemana-mana. Tidak ada sambangan, pengiriman barang dibatasi. Tapi, kalau bicara tentang ide, tidak ada yang bisa membatasi. Di sini, di SMP Bilingual Terpadu Pesantren Modern Al-Amanah Junani, ide untuk membuat karya tidak pernah redup. Dan ini adalah konten baru kami. Tada! Please welcome Poster Podcast SMP Filter. Tada! Yang akan menyajikan obrolan-obrolan yang ringan, yang seru, yang informatif, yang inspiratif, yang solutif, seputar SMP Bilingual Terpadu dan Pesantren Modern Al-Amanah Junani. Nantikan poster ini di channel YouTube SMP Filter TV. By the way, di channel ini juga ada banyak banget karya santri. Dari mulai cover lagu, video cerita pendek, tips-tips seru, lantunan merdu sholawat, dan juga video-video informasi dan dokumentasi kegiatan kami. Gimana? Yakin dah mau subscribe? Karena subscribe itu gratis loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertepatan dengan tanggal 10 November kali ini, kita akan membahas tentang sejarah Hari Pahlawan. Indonesia telah menjadi negara yang merdeka sejak Insinyur Soekarno memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Namun, kondisi Indonesia belumlah stabil. Masih banyak pergolakan di berbagai daerah, termasuk di Surabaya, hingga menimbulkan pertempuran. Lalu, bagaimanakah kronologi pertempuran 10 November 1945 hingga lahirlah Hari Pahlawan, dan siapa sajakah tokoh pahlawan saat itu? Perjuangan rakyat Surabaya belumlah usai dalam mempertahankan kemerdekaan. Inilah Poster Podcast SMP Filter edisi Sejarah Hari Pahlawan. Pada 15 September 1945, pasukan Inggris yang diboncengi oleh Afne datang ke Jakarta dengan tujuan yang pertama, untuk melucuti tentara Jepang. Yang kedua, untuk membebaskan para tawanan yang ditahan oleh tentara Jepang. Dan yang ketiga, untuk memulangkan tentara Jepang ke negara asalnya. Namun, di balik tujuan tersebut, tentara Inggris yang dibantu oleh tentara Belanda Nika memiliki misi rahasia tersendiri, yaitu ingin mengembalikan Indonesia pada administrasi Belanda untuk sebagai negara jajahan kembali. Inilah yang kemudian memicu gejolak rakyat Surabaya hingga menimbulkan pertempuran besar. Pada 18 September 1945, tentara Jepang datang ke Surabaya dan bersinggah di Hotel Yamato, yang dulunya pada masa Belanda disebut Hotel Oranye, dan pada masa sekarang yaitu Hotel Majapahit di Jalan Tunjungan, Surabaya. Malam harinya mereka kemudian mengibarkan bendera Belanda di atas tiang Hotel Yamato. Kemudian keesokan harinya rakyat Surabaya berkumpul dan melihat bendera Belanda yang berkibar. Hal itu mengakibatkan gejolak di dalam rakyat Surabaya. Mereka tidak terima dan geram mengapa bendera Belanda bisa berkibar di atas Hotel Yamato. Padahal saat itu Indonesia sudah menjadi negara yang merdeka. Jadi mereka menganggap bahwa Belanda telah menghina kedaulatan Indonesia yang sudah merdeka. Dan saat itu Indonesia sedang menggelakkan gerakan pengibaran bendera merah putih di seluruh Indonesia. Dan ternyata malah ada bendera Belanda yang berkibar. Hal itu membuat rakyat Surabaya marah. Namun, rakyat Surabaya tidak semerta-merta melakukan perlawanan. Mereka ingin melakukan perundingan terlebih dahulu terhadap pemerintah Belanda. Saat itu,
Sudirman, Sidik dan Haryono sebagai perwakilan Indonesia, mereka datang ke Hotel Yamato dengan tujuan untuk meminta Belanda menurunkan benderanya secara baik-baik. Namun, Belanda menolak dengan keras sehingga menimbulkan baku hantam di dalam hotel dan juga di luar hotel. Setelah aksi penolakan Belanda untuk menurunkan bendera tersebut, rakyat Surabaya sudah berkumpul di luar hotel kemudian berusaha untuk naik ke atas hotel untuk menurunkan bendera Belanda sendiri. Saat itu yang berhasil menurunkan benderanya adalah Kusno Wibowo. Dia berhasil menurunkan bendera Belanda kemudian menyobek bagian birunya dan mengibarkan bendera merah putih, yaitu bendera Indonesia. Sutomo sang orator saat itu melihat dari jarak dekat peristiwa penurunan bendera hingga dia ingin mengorbankan semangat perjuangan rakyat Surabaya melalui radio-radio yang berisi tentang orasi-orasinya untuk membakar semangat perjuangan para pemuda. Setelah insiden peristiwa penurunan bendera Belanda itu, kemudian Inggris mengutus Jenderal AWS Malabi untuk datang ke Surabaya. Saat itu AWS Malabi bertujuan untuk melucuti tentara Jepang, akan tetapi saat Malabi tiba ternyata tentara Jepang sudah dilucuti terlebih dahulu oleh rakyat Indonesia. Kemudian rakyat Indonesia ini mengira bahwa Malabi akan menyerang mereka sehingga terjadilah pertempuran saat itu. Dalam waktu 3 hari, pasukan Inggris yang dipimpin oleh Malabi sangat kewalahan terhadap perlawanan yang dilakukan oleh pemuda Surabaya karena mereka bukanlah tentara yang biasanya berperang. Pertempuran tersebut mengakibatkan tewasnya Malabi dengan tertembak dan mobilnya dibom oleh arek-arek Surabaya. Namun, siapa yang menembak AWS Malabi belum diketahui identitasnya hingga saat ini. Tewasnya Malabi membuat pemerintah Inggris sangat marah hingga ingin melakukan aksi balas dendam. Pada 7 November 1945, Inggris memperkenalkan pengganti Malabi, yaitu Mayor Jenderal Mansek. Mayor Jenderal Mansek ini kemudian mengeluarkan ultimatum secara terbuka terhadap rakyat Indonesia. Ultimatum tersebut disebarkan melalui pamflet-pamflet yang disebarkan oleh pasukan tentara Inggris lewat udara. Ultimatum tersebut berisi bahwa pimpinan dan juga seluruh rakyat Indonesia yang bersenjata harus melapor dan menyerahkan senjatanya kepada Inggris dalam batas waktu yaitu 10 November 1945 pukul 6 pagi. Jika tidak, Inggris akan melakukan serangan secara penuh kepada rakyat Surabaya. Namun, ternyata ultimatum yang diberikan oleh Mansek tidak membuat rakyat Indonesia gentar, malah justru semangatnya makin membara dan ingin melakukan perlawanan untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Bung Tomo kemudian mendatangi Kiai Hasyim Asy'ari, yaitu pimpinan Pondok Tebu Ireng saat itu untuk meminta restu berperang. Sedangkan Kiai Hasyim Asy'ari ini sebelumnya sudah mengeluarkan resolusi jihad, yaitu kewajiban umat Islam dalam mempertahankan kemerdekaan. Resolusi jihad ini kemudian membangkitkan semangat para santri, tidak hanya pemuda-pemuda saja, tetapi juga para santri seluruh Indonesia bersemangat berbondong-bondong datang ke Surabaya untuk membantu rakyat Surabaya dalam melawan tentara Inggris. Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya, kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Lebih baik kita hancur daripada dia
berada di wilayah benar. Nah, lewat pidato Bung Tomo tersebut, pemuda Surabaya semangatnya semakin membara. Tepat pada 10 November 1945, rakyat Surabaya melakukan perlawanan terhadap tentara Inggris. Serangan dari darat, laut, hingga udara yang dilakukan oleh Inggris tidak menggetarkan semangat rakyat. Inggris mengira dalam waktu 3 hari Surabaya akan lumpuh dan jatuh ke tangan mereka. Namun ternyata dalam waktu 21 hari Inggris baru bisa melumpuhkan Surabaya. Besar semangat para pahlawan dalam menghadapi pertempuran. Pertempuran 10 November adalah pertempuran yang besar setelah proklamasi kemerdekaan. Sehingga Presiden Soekarno menetapkan bahwa 10 November adalah Hari Pahlawan melalui Kepres nomor 316 tahun 1959. Perjuangan para pahlawan tersebut mengajarkan kepada kita tentang artinya kegigihan dan juga sikap pantang menyerah dalam melakukan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Bagi pemuda-pemudi dan para santri, marilah kita menjadi pahlawan di zaman era modern ini dengan memberantas kebodohan melalui inovasi, ilmu pengetahuan, dan teknologi untuk memajukan bangsa dan juga menjunjung harkat dan martabat tanah air kita, Indonesia. Negara yang besar adalah negara yang menghargai jasa-jasa para pahlawannya. Sekian cerita sejarah pahlawan dari saya. Nantikan poster-poster selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Dadah, salam merdeka, selamat Hari Pahlawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.